Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenankan diri saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Thalita Husna Faustina, NIM A4102000186. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh Aristoteles, mulai dari biografi dan pemikirannya. Oke, mari kita mulai dari biografinya terlebih dahulu. Aristoteles adalah seorang tokoh filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis berbagai banyak subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, pemerintahan, politik, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalkidice, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah, pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan, ia meningkat jadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari naas bagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Sekarang, mari kita bahas tentang pemikiran dari seorang Aristoteles. Aristoteles telah melahirkan banyak teori selama 62 tahun hidupnya. Bahkan beberapa teori atau pemikirannya masih diaplikasikan hingga saat ini. Tercatat kurang lebih 170 buku yang ditulis oleh Aristoteles, di mana dalam buku-buku tersebut terkandung teori-teori buah pemikiran Aristoteles dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah filsafat. Sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filsuf yang ternama pada masa itu, Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenai filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu-ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, saya akan menyampaikan teori-teori yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai filsafat. Teori yang pertama adalah Aristoteles mengklasifikasikan filsafat menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, logika, yaitu tentang bentuk-bentuk susunan pikiran. Yang kedua, filosofia teoretika. Yang ketiga, filosofia praktika atau tentang hidup kesusilaan, berbuat. Yang keempat, filosofia poetika atau aktiva atau pencipta. Teori yang kedua adalah Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif, dari premis 2 pernyataan yang benar
dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah yang disebut silogisme, yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Selain teori silogisme, Aristoteles juga mengemukakan mengenai teori hilemorfisisme, berdasarkan kata Yunani hile dan morph. Teori ini menyatakan bahwa bila manusia mati, dapat disimpulkan pula jiwanya pun mati. Aristoteles pula yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Teori yang terakhir adalah Aristoteles mencetuskan kalimat-kalimat yang menakjubkan. Di antaranya, kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Dan kalimat, barang siapa yang merenungi dalam-dalam seni memerintah manusia, pasti yakin bahwa nasib sesuatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya. Hal itu tentu saja menjadi luar biasa, karena pada waktu itu, pada abad Aristoteles hidup, belum terdapat sekolah seperti di zaman sekarang. Begitu hebatnya pemikiran seorang Aristoteles, sehingga apa yang belum ada pada masanya ternyata dapat ia cetuskan hingga dapat dibuktikan pada masa sekarang. Teori-teori yang dicetuskannya menjadi referensi bagi generasi-generasi penerusnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya merupakan buah yang luar biasa bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teori-teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena dianggap pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dan teologi Yahudi oleh Maimonides dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan, atau the master of those who know, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.